Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nurhayati, Herlina Aziah, Auliat Rahmat akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Definisi koreksi kesalahan. Kesalahan adalah menyaji akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang diharuskan. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah, normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 12 pada tanggal 1 Mei 2011 dibeli bahan pakai habis sebesar 5 juta, namun dicatat sebesar 500.000. Pada tanggal 1 Desember 2011, kesalahan tersebut dikoreksi seperti jurnal berikut ini. Di basis akrual, persediaan pada kas bendahara pengeluaran sebesar 500.000. Di basis kas, belanja bahan pakai habis pada Silpa sebesar 500.000. Jurnal saat koreksi pembelian persediaan di SKPD di basis akrual persediaan pada bendahara pengeluaran sebesar 4.500.000. Di basis kas belanja bahan habis pakai pada Silpa sebesar 4.500.000. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 13 pada tanggal 1 Mei 2011 diterima pendapatan retribusi sebesar 100 juta. Bendahara penerimaan mencatatnya senilai 10 juta. Pada tanggal 1 Februari 2012 saat laporan keuangan belum terbit, kesalahan tersebut dikoreksi. Jurnal pencatatan pendapatan retribusi SKPD di basis akrual yaitu kas bendahara penerimaan pada pendapatan LO sebesar 10 juta dan Silpa pada pendapatan LRA sebesar 10 juta. Jurnal saat koreksi pencatatan pendapatan di SKPD di basis akrual yaitu kas bendahara penerimaan pada pendapatan LO sebesar 90 juta di basis kas yaitu Silpa pada pendapatan LRA sebesar 90 juta. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 14 pada tanggal 1 Mei 2012 diterima kas dari pengembalian belanja sebesar 10 juta untuk belanja pegawai tahun anggaran 2011. Pengembalian tersebut karena kelebihan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pada saat tersebut. Laporan keuangan tahun 2011 telah diterbitkan. Di basis akrual, kas BUD pada pendapatan lainnya sebesar 10 juta. Di basis kas Silpa pada pendapatan lain-lain LRA sebesar 10 juta. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 15 pada tanggal 1 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya belanja yang belum dicatat sebesar 10 juta untuk belanja pegawai tahun anggaran 2011. Pada saat tersebut laporan keuangan tahun 2011 diterbitkan. Jurnal saat koreksi pencatatan belanja di SKPD di basis akrual ekuitas pada kas BUD sebesar 10 juta. Di basis kas, saldo anggaran lebih pada Silpa sebesar 10 juta.
Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 16 dan 17. Pada tanggal 7 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya markup pengadaan peralatan sebesar 10 juta dari nilai pengadaan 110 juta tanggal 1 Juli 2011 untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011. Hal ini dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta. Pada saat tersebut, laporan keuangan tahun 2011 telah diterbitkan. Jurnal saat pencatatan peralatan di SKPD di basis akrual peralatan dan mesin pada RKPUD sebesar 110 juta. Di basis kas yaitu saldo anggaran lebih pada Silpa sebesar 110 juta. Jurnal saat koreksi pencatatan peralatan di SKPD di basis akrual kas di bendahara pengeluaran pada peralatan dan mesin sebesar 10 juta. Di basis akrual RKBUD pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 110 juta. Di basis kas tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran. Jurnal saat koreksi pencatatan peralatan di SKPD di basis akrual kas di BUD pada RK SKPD sebesar 110 juta. Di basis kas tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 18. Pada tanggal 1 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya beban persediaan yang kelebihan pencatatan sebesar 10 juta untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta. Saat itu laporan keuangan tahun 2011 telah diterbitkan. Jurnal saat koreksi pencatatan pendapatan di SKPD di basis akrual yaitu kas BUD pada pendapatan lain-lain sebesar 10 juta. Di basis kas tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 20. Pada tanggal 1 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya pendapatan LRA yang kelebihan pencatatan sebesar 10 juta untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 sebesar 100 juta yang dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta. Saat itu, laporan keuangan tahun 2011 telah diterbitkan. Jurnal saat pencatatan pendapatan di SKPD di basis akrual yaitu kas BUD pada pendapatan lain-lain LRA sebesar 100 juta. Di basis kas yaitu kas Silpa pada pendapatan LRA sebesar 110 juta. Jurnal saat koreksi pencatatan pendapatan di SKPD di basis akrual tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran. Di basis kas yaitu saldo anggaran lebih pada kas BUD LRA sebesar 10 juta. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 22. Pada tanggal 1 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya pendapatan LO yang kelebihan pencatatan sebesar 10 juta. Untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta. Pendapatan seharusnya sebesar 100 juta. Saat itu laporan keuangan tahun 2011 telah diterbitkan. Jurnal saat pencatatan pendapatan di SKPD di basis akrual kas BUD pada pendapatan LRA sebesar 110 juta. Di basis kas Silpa pada pendapatan LRA sebesar 100 juta. Jurnal saat koreksi pencatatan pendapatan di SKPD di basis akrual ekuitas pada kas BUD LO sebesar 10 juta. Di basis kas tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 24. Pada tanggal 1 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya penerimaan pembiayaan pinjaman yang berlebihan pencatatan sebesar 10 juta. Untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan pengembalian sebesar 10 juta, pada saat itu laporan keuangan tahun 2011 telah diterbitkan. Jurnal saat pencatatan pembiayaan di SKPD di basis akrual yaitu kas BUD pada kewajiban 110 juta. Di basis kas Silpa pada penerimaan pembiayaan pinjaman sebesar 10 juta. Jurnal saat koreksi pencatatan pembiayaan di SKPD di basis akrual tidak ada jurnal karena bukan transaksi LO. Di basis kas yaitu saldo anggaran lebih pada Silpa sebesar 10 juta.
Selanjutnya, contoh penerapan PSAP nomor 10 paraf 27. Pada tanggal 1 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya pungutan pajak yang belum disetor sebesar 10 juta untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan pengeluaran kas sebesar 10 juta. Saat itu, laporan keuangan tahun 2011 telah diterbitkan. Jurnal saat koreksi pencatatan kewajiban PFK di SKPKD yaitu tanggal 1 Mei. Kewajiban PFK pada kas BUD sebesar 10 juta. Lalu di basis kasnya tidak ada jurnal karena bukan transaksi LO. Contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 32. Pada tanggal 1 Mei 2012 diketahui kesalahan berupa adanya pencatatan peralatan dan mesin ke rekening tanah senilai 10 juta. Jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut adalah peralatan dan mesin pada tanah sebesar 10 juta untuk basis akrual. Sementara untuk basis kas tidak ada jurnal karena bukan transaksi LO. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu PSAP nomor 10 paragraf 4. Nah, perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAP nomor 10 paragraf 42. Kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan, dan pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Dan yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian dan transaksi sebelumnya tidak ada atau tidak ada yang material. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain. PSAP nomor 10 paragraf 4. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. PSAP nomor 10 paragraf 44. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut. PSAP nomor 10 paragraf 45. Lalu ada operasi tidak dilanjutkan. Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan dan penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi program atau kegiatan yang lain. PSAP nomor 10 paragraf 4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya, entitas membuat rencana penghentian meliputi jadwal penghentian terhadap atau sekaligus resolusi masalah legal dan lelang, penjualan, hibah, dan lain-lain.